Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Kaifa halukum? Khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sekarang kita sudah bertemu lagi untuk membahas materi fikih yang kedua, yaitu tentang sholat hari raya atau sholat Id. Nah, sekarang silahkan semuanya dibuka bukunya, buka halaman 14. Usahakan segera mungkin, ayo cepet, biar waktunya lebih manfaat. Ya, kelas ke halaman 14 tentang sholat hari raya. Nah ya, sholat hari raya itu apa sih? Sholat hari raya itu sholat Id. Sholat Id itu ada dua. Ada sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Nah, semuanya insya Allah kita semua sudah pernah dan akan selalu sholat Id, betul? Ya, kita berdoa sama-sama biar diberi sehat sama Allah, biar bisa ikut sholat Id sampai kapanpun, sampai kita hidup selama hidup, ya. Oke, sekarang Ustaz ini mau membahas yang pertama adalah hukum sholat Id. Apa itu hukum sholat Id? Betul sekali, hukum sholat Id adalah sunnah muakkad, yang artinya sunnah tapi lebih dianjurkan. Nah, kalau bisa tuh dikerjakan gitu loh. Kalau bisa tuh diusahakan untuk dikerjakan, itu sunnah muakkad. Kemudian yang kedua adalah waktunya sholat Id. Sholat Idul Fitri dan Idul Adha itu masanya berbeda, tapi waktu atau jamnya itu sama. Sholat Idul Fitri kalian tahu semua dilakukan setelah bulan Ramadan selesai. Paham tuh? Dan sholat Idul Adha dilakukan ketika kalian akan berkurban. Sholat Id, dua sholat Id ini itu merupakan sholat yang kita laksanakan di hari besar Islam. Jadi Idul Fitri, Idul Adha itu hari besar Islam semuanya. Dan kita merayakannya dengan apa? Sholat Id tersebut. Tentu. Nah, kalau untuk waktu atau jamnya itu pasti pertama setelah matahari terbit. Ya, setelah matahari terbit, ya, ini kan lihat di buku kalian. Nih. Dan disunahkannya menundanya hingga setinggi tombak atau seperempat jam setelah terbit. Ya, biasanya kita melaksanakannya itu jam-jam setengah 6 gitu ya, setengah 6 atau jam setengah 10 itu kan kalau di atas jam 6 kayaknya jarang ya gitu ya. Nah, itu waktunya yang tepat. Tapi waktunya itu sebenarnya bisa sampai sebelum matahari tergelincir atau sebelum matahari terbenam. Tapi disunahkannya itu saat-saat itu. Lah kan dapat sunah deh kita jadinya, berpahala insyaallah. Oke. Kemudian tata cara sholat Id. Tata cara sholat Id. Semua pasti sudah tahu. Yang pertama adalah yang kalian pasti ingat, sholat Id itu pasti takbirnya berkali-kali. Betul? Rakaat pertama 7 kali dan rakaat yang kedua 5 kali. Nah, coba kalian hitung lagi, kalian sesuaikan, insya Allah tepat ini. Ya, karena emang syariatnya, hukumnya, tata caranya begitu. Kemudian sholat Id itu kan 2 rakaat, ya bukan 4, jadi 2 rakaat. Tadi seperti Ustami bilang, rakaat pertama 7 takbir, rakaat kedua 5 takbir. Kemudian disunahkan membaca surat Al-A'la di rakaat pertama dan surat Al-Ghasyiyah pada rakaat kedua. Ini sama kayak kemarin sunahnya ketika sholat Jumat. Ya, paham tuh? Kita lanjut khutbah Idul Fitri dan Idul Adha. Nih, ini judulnya pura-puranya. Khutbah. Selesai sholat kita baru melaksanakan khutbah. Beda dengan sholat Jumat. Kalau sholat Jumat itu sebelum sholat dilaksanakan kita wajib khutbah. Tapi kalau sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu setelah sholat baru kita berkhutbah. Ya, paham tuh? Nah, kemudian sunah-sunah hari raya. Apa aja kah itu? Yang pertama, Ustami sambil membaca, pergi ke tempat sholat lebih awal dengan berjalan kaki. Tapi
Tapi yang berjalan kaki itu yang sekiranya mampu, kedua memang jaraknya tidak jauh, karena kok jauh tidak mungkin, karena kan waktunya kan juga dari subuh itu kan agak mepet ya. Kemudian khutbah sholat id. Khutbah sholat id ini berbeda dengan khutbah sholat Jumat. Ketika kita sholat Jumat, khutbahnya dilaksanakan sebelum kita melaksanakan sholat. Sedangkan kalau sholat Idul Adha dan Idul Fitri itu setelah kita melaksanakan sholat, salam selesai, barulah khotib itu naik di atas mimbar atau di atas panggung, kemudian beliau khutbah itu ya. Dan hukumnya mendengarkan khutbah itu adalah wajib seperti sholat Jumat kemarin. Bahkan kalau di sholat id itu kita dimakruhkan untuk berbicara ketika imam khotib sedang berkhutbah. Diusahakan untuk tidak berbicara juga ya. Jadi kalau mau apa-apa tinggal jawil aja, minta tolong misalnya ambilkan sesuatu, dijawil, ditunjuk gitu cukup. Kalau butuh, kalau enggak ya diusahakan untuk khusyuk mendengarkan. Baik. Kemudian sunnah hari raya. Pergi ke tempat sholat lebih awal dari berjalan kaki. Nah, lebih awal itu paling misalnya 15 menit sebelum imam itu mulai sholat, 20 menit sebelum imam itu mulai sholat, itu jauh lebih baik. Karena pertama kan juga biasanya kalau sholat besar, sholat Idul Adha, Idul Fitri itu kan banyak sekali yang sholat, tempatnya pun juga luas, jadi untuk kita memepetkan shaf kita itu kan butuh waktu. Kemudian itu kan juga lebih baik kalau misalnya lebih pagi atau lebih awal. Berjalan kaki ini, nah ini yang dimaksud berjalan kaki ini yang masih bisa kita lakukan. Misalnya jaraknya rumah kita ke masjid 100 sampai 300 meter mungkin masih bisa kita jalan kaki. Tapi kalau di atas 2 kilo, nah itu kan sudah jauh sekali. Itu lebih baiknya ya sudah kita naik kendaraan, nggak apa-apa gitu. Kalau nggak punya ya boleh jalan kaki, nggak apa-apa juga. Tapi berangkatnya pun juga yang pagi sekali biar jangan sampai telat. Oke, kemudian mencari jalan yang berbeda ketika pulang dan berangkat. Nah ini sunnah juga. Jadi misal rumahnya Mbak Asma daerah Sendang Mulyo, ini misal ya, mau sholat id ke DM, itu kan bisa ada 2 jalur. Pertama Mbak Asma bisa lewat ini, ya udah keluar pasar Sendang Mulyo itu udah ke Masjid Darul Mahidin. Kemudian waktu pulang kan bisa lewat RSUD Kelipang. Nah itu sunahnya lebih baik. Tapi kalau misalnya emang rumahnya emang jalurnya hanya itu aja bisanya, ya nggak apa-apa juga kan, sunnah, boleh dan tidak dilakukan. Oke. Kemudian memakan beberapa kurma sebelum sholat. Nah ini terutama ketika sholat Idul Fitri ya, setelah puasa itu sunnah untuk kita ketika sebelum sholat itu kita minum dan memakan sesuatu. Kalau misalnya nggak punya kurma ya boleh cemilan sedikit ya, cemilan sedikit dulu biar nggak kaget perutnya. Misal langsung maam nasi sama pecel lele kan kaget perutnya, bangun tidur ya kan, habis sholat subuh siap-siap langsung maam gitu ya kan. Lebih baik cemilan dulu sedikit, kurma jauh lebih bagus. Oke, paham tuh? Kemudian pergi ke tempat sholat dengan memakai pakaian yang paling baik ya, itu sunnah. Baik kita itu ketika sholat itu langsung menghadapnya Allah ya. Pakai sholat wajib pun, misal kalian sholat wajib, sholat fardu 5 waktu itu jadi usahakan pakai sarung, peci, mukena, itu yang baik. Karena kita itu bertemu langsung, kita itu minta langsung sama Allah ketika sholat itu ya, paham dong? Tapi kalau untuk anak perempuan diusahakan tidak memakai wangian dan riasan yang berlebih. Misal kalau kalian sudah dewasa, kalian kan masih belum butuh, misalnya ada sedikit untuk pelembab bibir biar kering, ini kayak Ustami gitu, nggak apa-apa, itu kan sudah memang kebutuhannya begitu. Tapi kalau misalnya pakai alis, pakai ide palsu, cetar membahana, terus pakai lipstiknya yang merahnya kayak dicat atau lain sebagainya, pakai merah di sini, ungu di sini, hitam di sini, itu sangat berlebihan ya. Dan laki-laki diusahakan juga pakai pakaian yang sangat baik ya, sangat baik dan terbaik. Nah, perempuan pun juga sama, oke? Kemudian hukum seputar sholat id.
aja kah itu? Ya, kita lihat sambil disimak, sambil dibaca bukunya. Yang pertama, tidak ada adzan dan iqomah. Sadar nggak kalian kalau sholat itu tuh nggak ada adzan dan iqomah? Sadar ya, memang hukumnya begitu. Jadi ketika kita takbiran aja selesai gitu, takmir masjidnya atau ketua panitianya ini mengumumkan sholat itu akan dilaksanakan, disuruh berdiri semua, kemudian imam itu mulai takbir. Tuh ya. Dan selain imam tidak dimakruhkan mengerjakan sholat sunnah baik sebelum maupun sudah sholat id. Paham? Kemudian bagi yang tertinggal sholat hari raya, nah ini mungkin masih ada beberapa orang yang bingung. Kalau kalian tertinggal sholat id, kalian datang ketinggalan 1 rakaat misal, atau malah ketinggalan 2 rakaat sekalian, nggak apa-apa. Jadi kalian anggap misalnya kalian ketinggalan 1 rakaat, ya udah imam salam, kalian diri lagi, takbir rakaat kedua berapa berarti? 5 kali. Ya 5 kali. Selesai udah sholat sampai salam. Tapi kalau kalian dua-duanya pun juga sama. Misalnya kalian ketinggalan 2 rakaat, ya sudah, kalian datang ketika imam sudah mau salam, ya kalian ikut langsung salam juga, kemudian kalian berdiri lagi untuk melaksanakan sholat id, yaitu yang pertama 7 takbir, ya dilanjutkan rakaat kedua 5 takbir, dilanjutkan salam gitu ya. Jadi nggak apa-apa terlambat, tapi itu usahakan sangat tidak terlambat, karena itu kan juga setahun 2 kali kita hanya melaksanakannya, masa terlambat ya kan. Kemudian takbir di hari raya nih. Jadi takbir di hari raya itu tidak berarti kalian bisa takbir terus, atau tidak berarti kalian takbiran hanya malam sebelum sholatnya. Jadi takbir hari raya itu waktu malamnya, yaitu kalau Idul Fitri 11 tanggal 11 ya, ini kan kalau Hijriah itu kan ngitungnya kita kan harinya itu tambah ketika pada maghrib atau matahari mulai terbit, ya itu kan kalau tanggal Hijriah itu kan kita berarti menghitungnya mulai dari situ. Nah tanggal 11, 12, 13 Hijriah kita itu disunahkan, diperbolehkan dengan sangat untuk takbiran ya. Tapi kalau sholat Idul Adha sama juga 11, 12, 13, tapi tanggal 13 nya ini kalau sholat Idul Fitri bisa sampai selesai maghrib, sampai maghrib itu selesai tanggal hijriahnya. Tapi kalau sholat Idul Adha sampai pada asar lah sudah diusahakan tidak takbiran lagi gitu. Paham tuh? Oke, alhamdulillah. Tata cara takbir yang terakhir. Ya, sama-sama bareng Ustami kita takbir ya. Tidak ada yang ngalamun, tidak ada yang senyum-senyum sendiri, semuanya wajib ikut takbir. Ya, ini karena ini hanya materi jadi nggak apa-apa. Kalau nggak materi diusahakan di waktu-waktu tersebut aja takbirnya. Oke, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siap semuanya, duduk yang baik, kita mau takbir. Duduk. Ikhlas. Ya, wahid isnain salatah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Sip Mas Bro. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Tugas untuk materi 2 yaitu sholat id. Pertama, saya minta tolong kalian mengerjakan soal latihan yang ada di buku kalian ya. Oh masya Allah, mas sedikit sekali ternyata. Hanya ini. Dan kemudian tolong Ustami dibuatkan lafaz atau lafaz takbir ya, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar itu sampai akhir walillahil hamd. Itu kalian tulis di kertas HVS atau buku tulis atau pokoknya kertas yang sekiranya kosong. Boleh misalnya ini depannya ada tulisannya, belakangnya tapi nggak ada, tidak apa-apa, kalian memanfaatkan yang masih bisa bermanfaat itu. Dan kertas kosong kalian tulis itu dah diwarnai, tulisannya jadi agak besar, kalian warnai tulisan kalian tadi. Silakan difoto, berikan Ustami fotonya. Nah, berarti tugas kalian sudah terlaksana. Paham tuh?
Ustami cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau bertanya bisa langsung WA Ustami atau mengirim pesan kepada Ustami, bisa dan boleh. Tapi maaf kalau misalnya Ustami mungkin gak bisa langsung jawab karena mungkin Ustami sedang ada kesibukan ketika menjawabnya agak lama. Paham tuh? Ya, kita akhiri dengan baca doa kifaratul majelis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran ala ihtimaminkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.